Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari CGP angkatan 10. Dengan ini akan mengadakan wawancara kepada Kepala Sekolah SDN 006 Balijaya Kota bersama Kepala Sekolah saya sendiri, yaitu Pak Daeng Fuad Apandi. Nah, ini kami akan melakukan wawancara tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Nah, terima kasih. Saya akhir dengan wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, ada pun maksud saya menjumpai Bapak ya pada hari ini, yaitu Pak tentang mewawancarai dari beberapa kepala sekolah. Yang pertama katanya mewawancarai kepala sekolah instansi tempat kita bekerja, itu yang pertama. Dan yang lainnya kita berwawancara juga dengan kepala sekolah yang lain gitu Pak. Jadi di sini Pak ada beberapa hal yang ingin saya tanya sama Bapak mengenai dengan dilema etika dan juga sekaligus satu lagi Pak tentang bujukan moral Pak. Oke. Jadi Pak gini Pak, ada pun pertanyaan pertama yang ingin saya tanya kepada Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral itu Pak? Ya. Alhamdulillah Pak Syariful, terima kasih kepercayaannya untuk menjadikan kita sebagai pewawancara untuk program guru penggerak Pak. Iya Pak, ya. Nah, pertanyaan pertama tadi, bagaimana kita menyikapi, mengidentifikasi, mengenali masalah tentang dilema etika dan bujukan moral. Tentunya kita di sekolah ini bersama-sama dalam menyelesaikan masalah. Nah, untuk dilema etika jelas kita pasti punya masalah, sekolah kita juga pasti punya masalah, ya, baik masalah tentang di kelas ataupun tentang guru-guru kita ya, yang terjadi selama ini. Tentu kita lakukan musyawarah dulu Pak, musyawarah dengan terutama saya libatkan guru senior di sekolah kita kan, bagaimana kita mengambil tindakan atau kesimpulan yang kiranya sesuai dengan alur yang disarankan tersebut bisa kita laksanakan gitu ya. Kenapa? Karena dilema etika maupun bujukan moral ini kan kejadian yang memang peristiwa yang mungkin ada kita seolah-olah misalnya kita melakukan tindakan itu di luar dari konteks gitu, tetapi kita karena dengan musyawarah kita dapat melakukan dengan baik ya. Pak, selanjutnya Pak, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Pak? Sama-sama ya Pak? Iya Pak ya. Bagaimana kita mengambil keputusan ada kasus yang dua kepentingan yang sama-sama benar. Iya Pak ya. Kita lakukan kan ada 9 ya, Iya Pak. 9 langkah ya. 9 langkah itu ya sama-sama benar gitu kan. Tentunya kembali saya sampaikan ke-9 langkah itu kita tetap bermusyawarah gitu ya. Karena dalam hal mengambil keputusan misalnya ada ibu guru yang tidak bisa mengajar ya kan karena dia sakit misalnya, tentunya anaknya kan terbengkalai gitu kan. Cara mengambil keputusannya kita berumbuk dulu kepada guru-guru bagaimana cara mengetahui atau menyelesaikan masalah guru-guru tadi, misalnya digantikan dengan orang lain gitu tanpa mengurangi dari jam pelajaran yang dilakukannya. Oke Pak ya. Terus Pak, malah untuk yang ketiga Pak,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan masalah-masalah itu, Pak? Langkah-langkah. Iya, Pak. Untuk langkah ada 9 langkah saya rasa. Iya, Pak ya. 9 langkah itu ya ada, memang untuk melakukan itu kita harus tahu ya, mana itu dilema atau mana itu wujudan moral. Iya, Pak ya. Jadi kalau dilema ada jelas pasti, tapi kalau wujudan moral ini kan seolah-olah itu ada yang salah, ada yang benar. Tapi kalau dilema itu ada sama-sama benar. Ada kedua kepentingannya sama-sama benar. Itu kan tidak sama menyelesaikan masalah kedua ini, gitu kan. Nah, langkah kita yang kita lakukan mengidentifikasi ya dari panggilan tadi itu, apakah memang itu termasuk dilema atau bujukan moral. Iya, Nah, Pak ya. gitu Pak. Oke, Pak ya. Nah, yang keempat nih, Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi gitu, Pak? Hal apa aja yang selama ini merupakan anggap efektif ya? Iya, Pak. Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi. Langkah efektif Iya, Pak. tentu saja kita mengidentifikasi masalah dulu. Masalah tadi kita identifikasi apakah memang masalahnya itu benar-benar terjadi, kemudian mengambil tanggapan atau ide dari kawan-kawan termasuk guru itu sendiri, melibatkan kepentingan-kepentingan bila saja bila memang keputusan itu memang nggak bisa kita agak terlalu apa gitu kan Pak. Saya melibatkan ya tentu kepentingan pengawas dari, kalau memang masalah itu agak terlalu rumit rasanya, pengawas, kemudian kita melibatkan ada koordinator wilayah kita di sini bidang pendidikan di Korwil itu tetap saya libatkan langkah-langkah. Kadang kan memang ada hal-hal yang permasalahan itu sulit sekali Pak. Nah, di antaranya memang ada kejadian misalnya yang melibatkan antara orang tua dan guru gitu ya. Ini serta-merta bagaimana cara mengatasinya tentu kan harus ada masukan-masukan dari pengawas maupun dari Korwil gitu. Seperti itu, Pak ya. Iya. Untuk pertanyaan Pak yang berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada kasus-kasus dilema etika gitu, Pak? Ya, tantangannya tentu merasa ada beberapa hal kita anggap sudah efektif, tapi ada beberapa poin catatan kita memang ada yang tidak puas di dalam keputusan itu. Karena dalam mengambil keputusan kan tentunya kan kita ngambil tengah. Iya, Pak. Tengah, ini antara ini dengan ini harus kita ambil keputusan yang bijaksana gitu. Nah, si pengambil keputusan dengan melalui prosedur rapat atau masukan-masukan, tetapi kan bagi beberapa orang kan mungkin itu belum memuaskan bagi dia, jadi memang agak komplain ini. Tapi karena itu namanya rapat, hasil keputusan bersama disetujui, kemudian untuk kebaikan bersama ya harus kita jalankan. Berarti Pak, semuanya Pak bisa bermusyawarah untuk mencari mufakat yang baik seperti itu, Pak ya? Iya, ada juga terkadang kita memang harus keputusan sendiri. Jadi, Pak. Nah, karena keputusan sendiri itu penting, walaupun keputusan yang rame-rame itu terkadang kan melihat keadaan gitu. Seperti itu, Pak ya? Berani ngambil kebijakan walau dianggap nggak apa gitu. Iya, Pak ya. Pak, untuk yang berikutnya Pak, yang berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Pak ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu Pak? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak
jalankan Pak? Ya, terkadang langsung putus di situ, terkadang tidak bisa Pak. Iya, Pak. Kita harus menunggu waktu. Tidak bisa kita langsung putuskan. Kita melihat waktunya. Kalau memang waktu itu butuh sekarang, contohnya misalnya ada murid atau siswa kita yang mengalami atau keadaan urgent gitu ya, kita harus putuskan pada saat itu bagaimana tindakan kita. Tapi ketika kita mengambil keputusan yang di tempat yang lain tidak bisa tergopoh-gopoh gitu juga. Kenapa? Karena tidak bisa saja itu kan karena faktor emosional. Dimana keputusan itu sebaik mungkin, berarti kan kita harus mengambil waktu tertentu gitu ya. Terkadang kita lakukan langsung, terkadang kita harus menunggu situasi kondisinya bagaimana itu jadi kondusif. Kondusif Pak ya. Ya Pak. Baik Pak, untuk yang berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Faktor yang membantu ya Pak? Iya Pak ya. Faktor yang membantu mempermudah. Nah, tentu kan yang membantu ini banyak Pak ya. Iya, Pak. Salah satunya ya teknik 9 langkah itu yang membantu. Iya, Pak ya. Kemudian 3 prinsip Pak ya. 3 prinsip ya kan. Iya, Pak. Itu sangat membantu bagaimana mengatasi. Kemudian untuk lingkungan sekolah kita, para guru-gurunya juga ikut melibatkan permasalahan ini dan saling memberikan masukan. Iya, Pak ya. Kemudian staf misalnya instansi lain juga ikut terlibat dan alhamdulillah selama ini memang turut membantu lah. Sudah pasti. Itu Pak ya. Jadi untuk yang berikut lagi Pak, ini Pak yang terakhir Pak ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, dalam apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil suatu keputusan tersebut Pak? Apakah melalui dilema etika atau melalui bimbingan moral? Bagaimana itu Pak? Dari yang Bapak ambil ini, dari hasil ketika penjara ini? Ambil pembelajaran ya? Iya Pak ya. Jadi begini, sebuah kejadian di sekolah atau peristiwa di sekolah itu tidak serta-merta kita memang bisa kita putuskan, tetapi kita harus kenali dulu permasalahannya. Apakah itu dilema etika? Apa tergantung dengan dua, ada trilema ya, ada trilema dan dilema. Iya, trilema. Jadi ada dua. Itu kan memang harus diselesaikan, tapi kita kan melihat langkah-langkah tadi kan. Kemudian ada bujukan moral. Bujukan moral ini kan, ya sekiranya kan memang rasanya agak benar, tetapi kalau kita kaji itu masih belum benar gitu. Nah, karena bujukan moral ini kan, ya itu adalah ada hal-hal yang cakapnya bisa kalau keputusan itu diambil tidak netral gitu ya. Kemudian kalau dia dilema itu kan memang harus betul-betul. Contohnya kita buat tadi kan, ibu guru misalnya dia sakit, menemani anaknya sakit misalnya kan, dia nggak bisa datang, tapi di sekolahnya kan juga punya tugas gitu kan. Bagaimana caranya kita buat dia, kita rapatkan dulu. Kan memang benar-benar ibunya tidak bisa mengerjakan itu. Ini nggak sama dengan kalau bujukan moral ini kan, ya mungkin dia sekiranya ada hal-hal contoh misalkan ibu tadi karena dia ingin anaknya pintar, dia misalnya ya, dia mengambil inisiatif untuk menawarkan sebuah buku misalnya gitu kan. Memang maksud dia benar bahwa untuk meningkatkan prestasi siswa itu ya, kita menambah ya kan sumber pembelajaran. Tetapi di sana ada nominal uang di sana. Ini kan
sekiranya kan agak benar pendapat beliau, tetapi karena berhubungan dengan dari sana keuangan gitu kan, jadi kan anak tersebut mesti membeli barang itu kan apa namanya, kalau bisa gimana gitu, kalau bisa kan nggak seperti itu. Jadi beda antara dilema dengan bagaimana itu dua hal yang sedikit berbeda. Itu yang kita ambil pembelajarannya, bagaimana di sekolah kita ini kalau bisa guru-gurunya juga paham, jadi bapak pun dalam program Guru Pemirsa ini bisa menularkan ilmu-ilmunya pada guru-guru kita nanti. Itu harapan kita. Itu Pak Eko. Jadi terima kasih banyak Pak atas motivasinya dan juga hasil wawancara ini. Yang mudah-mudahan untuk kedepannya ya dapat saya terapkan dan akan saya kembangkan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak. Baiklah, untuk ini saya sudahi sampai sini dulu Pak. Lebih kurang saya mohon maaf. Nah, saya akhiri dengan Pak. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, selamat Pak Bu. Selamat pagi Bu. Baiklah, dalam ini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Bahri Lubis dari STN 006 Balijaya Kota, yaitu dari calon CJP Angkatan 10. Dengan ini akan mengadakan suatu observasi, yaitu tentang dilema etika dan kepada Bu Umira SPD, yaitu dari SDN 012 Pasir Putih. Kepada Bu Umira kami persilakan memperkenalkan dirinya Bu. Perkenalkan dirinya. Baik Pak Ipul, kalau nama udah kenal ya Pak Ipul. Iya Bu ya. Nama Ibu Umira, Kepala Sekolah SDN 012 Pasir Putih. Dengan maksud dan tujuan Pak Ipul kedatangannya untuk observasi, kami persilahkan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini berdampak positif untuk kita semua. Amin. Ini Bu. Baiklah Bu, di sini ada Bu beberapa hal yang ingin saya tanya sama Ibu, yaitu mengenai wawancara, dilema etika dan hubungan moral. Yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral Bu? Baik Pak Ipul, menurut pendapat Ibu, insya Allah dalam hal ini mudah-mudahan betul apa yang Ibu sampaikan ini. Ibu akan mengkonfirmasi apakah di dalamnya ada yang benar, ada yang salah, atau benar semua, atau malah salah semua. Jika benar semua, maka saya yakin itu adalah dilema etika. Jika ada salah satu yang salah, maka itu bisa jadi bujukan moral. Tapi sejauh ini kalau keduanya salah, saya rasa malah tidak perlu diidentifikasi karena bukan termasuk dari keduanya. Nah, itulah jawaban Ibu. Seperti itu ya. Oke. Nanti Bu, yang keduanya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Menurut pendapat Ibu, Ibu akan mempertimbangkan mana yang memiliki kemaslahat lebih banyak, bukan karena siapa yang berkepentingan di dalamnya. Hal yang memiliki kemaslahat lebih banyak akan diutamakan. Seperti itu ya Bu. Iya. Oke Bu. Jadi yang ketiga ya Bu ya. Iya. Nah, ketiga ini Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk menangani atau menyelesaikan suatu masalah itu Bu? Ini yang ketiga ya Bu. Iya Bu ya. Insya Allah Ibu akan mengumpulkan
mengumpulkan informasi mendalam terlebih dahulu. Sebisa mungkin ibu tidak termakan informasi yang sifatnya persiar. Karena kalau ibu melakukan itu, nanti keputusan yang ibu ambil kemungkinan besar akan tidak tepat. Ibu berusaha bertemu dengan orang yang memiliki kepentingan di dalamnya. Lalu ibu ajak berdiskusi. Ini ibu harapkan agar keputusan yang dihasilkan juga melibatkan banyak orang. Itulah jawabannya Pak Ibu yang bisa. Oke Bu. Ini Bu lagi yang keempat nih Bu. Hal-hal apa yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dihadapi Bu? Banyak informasi terlebih dahulu, tidak langsung memutuskan. Ibu akan memilih pada kondisi tenang saat memutuskannya. Seperti itu Bu ya. Iya. Oke Bu. Yang kelima Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ibu dalam pengambilan keputusan ada kasus-kasus dilema etika Bu? Itu tergantung kasusnya ya Pak Ibu. Iya, Bu, ya. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efeknya tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan saat itu juga. Tapi jika permasalahannya besar, ibu lebih suka mengendapkan dulu, biasanya dalam hitungan hari. Ini ibu lakukan agar bisa menata hati dan pikiran ketika mengambil keputusan. Gitu ya. Ya. Baiklah Bu. Yang keenam Bu, apakah ibu memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ataukah ibu langsung menyelesaikan di tempat, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang ibu jalankan Bu? Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi itu seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya, sehingga ibu tinggal membuka memori saja. Yang ini bisa dibilang menjadi jam terbang Pak Ibu. Coba ya. Oke. Yang ketujuh Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Oh iya. Mungkin yang pertama, kita tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Itu yang ibu pahami. Mau sebijak apapun kita memutuskan, tetap saja ada pihak yang akan merasa tidak puas. Kedua, sebagai pimpinan kita harus berani memutuskan demi kebaikan bersama. Yang ketiga, seiringnya dengan banyak kasus yang harus diselesaikan, membuat ibu memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah, yang ibu juga melihatnya semua itu dari sudut pandang orang lain. Nah, itulah jawabannya. Ini Bu, yang terakhir ya Bu. Yang terakhir. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Bu, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil suatu keputusan tersebut tadi? Pengalaman apalah Pak Ibu dalam hal ini, bagaimana kita menata diri kita supaya kedepannya lebih baik, dan mudah-mudahan keputusan yang kita ambil bisa membuat bahagia atau banyak orang yang baik di sekitar kita. Seperti itu Bu ya. Oke. Ya, terima kasih banyak Bu atas wawancara kita pada hari ini. Ya, apa yang telah Ibu sampaikan tadi juga telah menambah wawasan bagi saya. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya Ibu dapat menjalannya dengan lebih baik lagi, dapat meningkatkan profesional lagi, dan menjadi guru yang arif, bijaksana, dan dapat mengembangkan apa yang telah Ibu lakukan di sekolah Ibu. Di sini saya mengakhiri Bu perbincangan kita pada siang hari ini. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.